dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu. Jadi kalau ini masing-masing ada 5 dosen pengampu, ini bisa jadi sekitar 60-an ya. Ada 60 mahasiswa nantinya. Ini saya belum tahu ini yang sudah hadir ada berapa. Nah, pagi ini kita akan mulai kuliah perdana secara tatap muka ya, tatap muka meskipun daring, ini kategorinya adalah tatap muka. Bentuk kuliah kita nanti adalah dalam bentuk blended ya, jadi ada campuran antara tatap muka dan e-learning. Nah, e-learning ini bisa ada beberapa platform yang disediakan untuk komunikasi. Biasanya kita menggunakan WhatsApp group ya, jadi itu yang paling efektif untuk memberikan informasi awal. Selanjutnya tugas-tugas disampaikan dalam platform, bisa nanti menggunakan Ilmu ataupun Google Classroom ya, di mana kedua platform ini bisa dikatakan setara untuk memberikan tugas-tugas maupun pembatasan kapan tugas itu harus dimasukkan ya, batas tugas itu dimasukkan, kemudian ada fasilitas untuk menilai ya, memberikan asistensi ya. Jadi nantinya di dalam satu semester ini ya, satu semester nanti akan ada minimal ya, maksimal malahan ya, maksimal atau minimal nanti kita sesuaikan aja kondisinya, harus tatap muka ya. Jadi blended itu mata kuliah studio ini ada paling tidak ada 4 kali tatap muka ya, 2 kali sebelum UTS dan 2 kali setelah UTS, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk ditambahkan itu nanti ya. Tapi tatap mukanya tidak harus dalam bentuk offline ya, tetapi dalam bentuk daring ini juga sudah dikategorikan sebagai tatap muka. Nah, nanti kalau Pak Heru sudah siap, saya di calling Pak ya. Oke, siap Pak. Oh, sudah siap sekarang? 5 menit lagi. Baik, terima kasih Pak Heru. Jadi untuk kuliah perdana ini nanti akan disampaikan oleh Pak Heru, di mana tadi pagi kita sebagai dosen pengampu sudah berdiskusi mengenai apa yang harus dilakukan sampai semester nanti. Nah, karena ada 5 dosen pengampu, ada Pak Heru, Pak Saifuddin Zuhri, Erwin Juni, Bu Eva Elviana, dan Bu Ami Arfianti. Kerangka dari perkuliahan ini, baik, ini Pak Heru sepertinya sudah siap untuk memberikan kuliah perdana. Untuk selanjutnya, monggo Pak Heru, saya kembalikan waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak Erwin, sebentar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu dosen pengampu dan anak-anakku sekalian semuanya yang ini semester 5 ya? Semester 5 apa 7? Semester 7. Semester 7. Ya, semester 7. Ya. Jadi ini masih saya sambi, mohon maaf saya sambi untuk
ini yang ada beberapa teman-teman kita yang masuk. Nah, pagi ini kita memulai kuliah daring dengan tatap muka yang awal ini. Memang kemarin instruksinya kalau awal kita harus sebaiknya melakukan tatap muka, tatap muka dalam bentuk daring, ya, karena tatap muka secara kelasi belum memungkinkan untuk saat ini. Nah, pagi ini saya mendapat amanah untuk menjelaskan kira-kira proses pembelajaran yang kita lakukan nanti seperti apa selama 1 semester. Di sini saya berikan gambarannya tentang Anda bisa lihat rencana pembelajaran semester untuk perancangan tematik ya ini. Ini sudah disusun berdasarkan perubahan sedikit yang ada di masa pandemi ini. Karena kami biasanya RPS ini mengacu pada proses yang luring ya, bukan daring. Jadi ada sedikit modifikasi tentang rencana pembelajarannya. Ya, rencana pembelajarannya sudah ditentukan secara keseluruhan oleh universitas menggunakan blended learning. Mohon kalau sementara mic-nya di-mute dulu dari teman-teman kalau yang sedang mendengarkan. Ya, terima kasih. Biar tidak mengganggu. Nah, seperti dijelaskan oleh Pak Erwin tadi, teman dosen yang berjalan saat ini ada sekitar 5 orang kalau nggak salah ya. Saya, Pak Udin, kemudian Bu Eva, Pak Erwin, Bu Ami, ya, yang akan membimbing saudara-saudara untuk mengikuti perkuliahan ini, ya, untuk mengikuti perkuliahan ini. Proses studio tetap dilaksanakan sesuai dengan konsep dasarnya bahwa mahasiswa bekerja melakukan proses aktif dalam studio, cuman bekerja dalam studio, cuman studionya sekarang ini dipindah ke rumah saudara sekalian, rumah sendiri dengan ketentuan pengawasan yang berdasarkan sistem rencana pembelajaran kita. Jadi sistem evaluasi dan sistem pengawasannya nanti mengikuti apa yang sudah kita tentukan dalam RPS ini. Jadi capaian pembelajarannya seperti kalau ini saya besarkan dikit. Ini kebetulan formatnya di saya, dosen koordinator saya di kelas saya. Cuman pada prinsipnya bahwa semua nanti teman-teman mahasiswa yang mengikuti kelas ini mempunyai proses studio yang sama secara prinsipal ya. Secara prinsipnya sama bekerjanya karena rambu-rambunya sudah ditentukan di sini. Jadi ini tekstual saja, tidak perlu saya jelaskan. Nanti kalau Anda masuk di e-learning nanti pasti muncul semua ya, muncul semua. Nah, rencana pembelajaran dari perancangan struktur tematik ini nanti berjalan dalam proses yang blended antara yang daring dan
yang bersifat luring, ya. Jadi prinsipnya blended itu sebenarnya bekerja dalam dua platform, ya. Satunya platformnya yang dalam platform yang berbeda, ya, dalam platform yang berbeda. Tapi dijadikan satu untuk bisa dievaluasi. Nah, jangan lupa saya ingatkan bahwa untuk akun di e-learning, di ilmu, mahasiswa harus sudah mempersiapkan dari awal, karena pasti sudah, yang terutama yang sudah mengikuti perkuliahan saya apapun, ya, perkuliahan saya apapun pasti sudah pernah menggunakan e-learning, dan sekarang ini diaktifkan secara penuh dan diterapkan untuk studio perancangan. Jadi kalau yang kemarin studio perancangannya sudah mengikuti di kelas saya, biasanya nanti sudah pernah mengikuti itu, ya, sudah pernah menjalankan. Ada pertemuan seperti biasanya, ada 16 pertemuan, ya, termasuk di sana adalah UTS dan UAS, ya, UTS dan UAS. Jadi kalau kita hitung efektifnya bekerjanya sebenarnya selain UTS, evaluasi UTS dan UAS itu ada 14 pertemuan, dan itu terbagi dalam RPS ini. Jadi mulai pertemuan yang pertama sekarang ini yang sudah terekam dan terrekord sebagai pertemuan awal, nanti ada tugasnya menjelaskan tentang proses perkuliahan blended learning, kemudian ini termasuk RPS ini dan preliminary saja. Preliminary berarti pembukaan, kira-kira abstraksi apa yang mau kita lakukan dalam perkuliahan studio ini. Jadi dan tugasnya sudah mulai muncul sebenarnya, ya. Cuman untuk evaluasinya nanti di pertemuan berikutnya, ya. Untuk tugasnya mulai dari awal sekarang sudah harus disiapkan, tapi fokusnya hari ini adalah menjelaskan saja. Jadi di sini indikator dan bentuk bobotnya masih kosong, ya. Nanti tapi pertemuan kedua nanti saudara akan melakukan presentasi dan dievaluasi. Nah, pertemuan masing-masing ini versi terutama untuk bimbingan saya. Semua proses ini mulai dari pertemuan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya, dan seterusnya ini sampai ini. Ini semua dinilai. Jadi pada prinsipnya semua nanti dosen basisnya pada RPS ini. Masalah improvisasinya pada waktu penilaian dan lain-lainnya nanti tergantung masing-masing dosen yang mengampu kelas saudara. Jadi di sini ada kelas A sampai berapa? ABCD. ABCD itu nanti masing-masing improvisasi penilaian dan proses mengajarnya tergantung masing-masing dosen. Cuman prinsipnya pasti sama, ya, berdasarkan RPS ini melakukan penilaian pada tiap pertemuan. Nah, tiap pertemuan ini Anda akan dikasih prosentase dan itu akan tercatat di e-learning, ya, tercatat di e-learning. Jadi seperti ini, ya. Nanti e-learning
Ini kebetulan e-learning kelas saya ya, e-learning kelas saya itu ada sudah saya siapkan ruangnya untuk perancangan struktur tematik. Di sana juga ada materi dan lain-lainnya. Ini yang biru ini berarti berjalan sekarang ini sebenarnya. Ya. Sekarang, nanti Anda harus mengikuti pola dari e-learning ini. Jadi Anda tinggal mengikuti semua proses komunikasi atau perkuliahan yang bukan tatap muka, itu berarti menggunakan media e-learning ini. Jadi kan blended ya, kita tatap muka dan media e-learning dengan menggunakan sistem ilmu yang sudah ada di UPN. Jadi di sini saya sebutkan bahwa prosesnya mahasiswa ini capaian pembelajarannya seperti apa. Anda harus baca ya. Banyak mahasiswa yang tidak membaca biasanya. Jadi harus nanya lagi. Coba Anda baca karena ini akan menentukan proses capaian Anda dan proses pembelajaran Anda. Ya, saudara-saudara dapat lihat di sana capaiannya seperti di kolom yang nomor 1, kemudian materinya apa saja. Di situ ada materi simbol dalam arsitektur dan perilaku dalam arsitektur. Kemudian metodenya ceramah, diskusi, demonstrasi, tugas secara daring melalui Google Meet, Zoom, bisa jadi bimbingan daring melalui kanal khusus e-learning. Ya, saya di kelas saya biasanya begini. Jadi untuk kanal untuk pembimbingan itu bisa dilakukan juga melalui e-learning ya, melalui e-learning. Kalau Anda menginginkan platform video conference juga bisa, cuman biasanya kan makan waktu dan bandwidth juga ya. Jadi kita juga bertoleransi dengan masalah tersebut, bandwidth. Kira-kira teman-teman sudah dapat jatah belum nih? Jatah pulsa itu belum ya? Mahasiswa? Belum ya? Belum masuk. Belum masuk ya? Belum, Pak. Ya, belum. Rencana katanya minggu ketiga, Pak. Minggu ketiga? Iya, kalau nggak salah. Oh iya, saya sendiri juga belum paham benar, cuman saya bingung cara penghitungannya, terus ambek hitung volume dulu. Oh, volume. Cara penghitungan volume, pas ketemu volume sakmono. Ya, saya lanjutkan karena ada gangguan sedikit. Tadi saya mute. Ini tatap muka. Jadi tadi saya lanjutkan bahwa selain tatap muka yang kita lakukan ini juga dilakukan blended melalui e-learning. Jadi tugas-tugas dan lainnya selama Anda tetap bekerja selama perkuliahan studio ini, tapi bekerjanya di rumah ya. Bekerjanya di rumah mulai jam studio pagi jam 7.30 toleransi sampai dengan jam 4. Nah, biasanya nanti kalau sudah jam sore waktunya setor gambar, ya Anda harus menuju ke e-learning untuk menyetorkan gambar ya, tugas hari itu. Biasanya kalau saya seperti itu. Jadi tiap hari pasti ada pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Itu sebenarnya prinsip dasar dari proses studio ini. Jadi Anda bekerja. Ya. Cuman bekerjanya sekarang kan tidak di studio di kampus, cuman bekerjanya di rumah. Jadi
lebih leluasa sebenarnya ya. Anda bisa makan, minum, tidur juga sewaktu-waktu. Umpamanya kesel, layah-layah kan ya bisa gitu ya. Beda kalau di kampus arep layah-layah engko ya diketaki koncone, nek gak ngono diketaki dosene, agak enak ya. Nah, kalau sekarang sebenarnya lebih fleksibel, Anda bisa lebih mengatur stamina Anda, waktu Anda, kesempatan Anda bisa digunakan dengan baik. Jadi saran saya sih gunakan waktu sebaik mungkin dan ikuti proses evaluasi yang kita lakukan dengan e-learning. Kalau waktunya menyerahkan gambar di saat sore jam 4, ya Anda harus segera menyerahkan. Biasanya saya kasih waktu jam 3 sampai jam 4 itu untuk menyerahkan hasil pekerjaan hari itu. Jadi Anda harus. Kalau lewat dari itu gimana? Ya kalau lewat dari itu ya nggak bisa. Karena biasanya saya setting cut off gitu ya. Cut off jam 4, ya Anda sudah tidak bisa. Anda harus berusaha untuk disiplin, karena dengan disiplin ini juga membantu Anda untuk tidak menumpuk pekerjaan di malam hari atau berikutnya, di waktu berikutnya. Jadi ikuti saja. Jadi Anda disiplin, waktunya pagi bekerja sampai sore, nanti disetorkan gambar. Karena prosesnya akan jauh lebih longgar ini. Nah, setiap pekerjaan mulai 2-3, ini pertemuan 2, ada mahasiswa tugasnya ini kan mulai minggu depan, berarti kalau yang sekarang tugasnya tidak dinilai untuk pertemuan 1 ini, karena itu adalah bekal awal Anda yang mencari data. Anda bisa baca di situ mencari data awal dan studi preseden nantinya. Ya, disiapkan saja. Nanti minggu depan sudah mulai diskusi dan presentasi di studi preseden yang dikomunikasikan dengan dosen masing-masing ya, dosen masing-masing. Jadi kalau karena studi preseden ini butuh waktu, jadi harus dipersiapkan mulai sekarang ya di preseden. Dengan kemampuan teknologi sekarang ini dan posisi Anda yang dalam satu tempat, tidak berpindah-pindah, mungkin studi preseden juga jauh lebih memudahkan ya dengan perangkat teknologi yang sudah Anda punyai, ya seperti yang sekarang kita lakukan. Kemudian pertemuan yang ketiga itu sudah berbeda lagi. Nah ini masing-masing selama 1 semester sampai pertemuan 7 itu nanti Anda diberi kuliah, ya, diberi waktu untuk kuliah. Jadi incas lah istilahnya ya, incas pengetahuan Anda untuk membangun teori dasar proses perancangan. Ya, jadi komponen-komponen pertemuan 1 sampai 7 itu adalah komponen-komponen dasar untuk membangun konsep, ya, untuk membangun konsep Anda yang harus Anda setorkan pada waktu nanti ujian tengah semester ya, UTS. Jadi UTS Anda harus sudah selesai sampai menggunakan poster dan lain-lainnya. Itu jadi 1 sampai 7 dan masing-masing mulai pertemuan 2 ini dinilai ya. Nah, jadi Anda mengerjakan nanti dinilai, Jadi nilainya akumulatif terus, mulai dari studi preseden, kemudian membuat rancangan skematik, analisis grafis tema, kemudian membuat gagasan ide untuk bentuk ruang arsitektur, termasuk di situ embedded-nya susunan program ruang, kemudian juga membuat konsep rancangan, kemudian membuat pengembangan rancangan tapak dan yang bentuk tampilan pada 7, ini semua dinilai dan itu akumulasi. Jadi Anda mulai sekarang, mulai minggu depan sudah bisa memprediksi, mempunyai strategi untuk mendongkrak atau mendapatkan perolehan nilai sampai akhir semester.
Jadi perhitungkan kalau Anda di sini sudah tidak setor atau nilainya jelek, ya Anda sudah kehilangan 2%. Kemudian berikutnya juga kehilangan 2%. Berikutnya seterusnya sampai di sini. Nah, nanti di ujian tengah semester ada proses preliminary design. Jadi menjadikan pertemuan 1 sampai 7 itu dalam sebuah dokumen preliminary design. Ya, kalau di saya ada dokumen preliminary design yang isinya berupa studi presiden sampai konsep dasar perancangan yang Anda buat. Ya, di sana jadi satu, termasuk di sana juga poster. Ya, selain preliminary design dan poster. Ya. Ingat bahwa pengumpulan semuanya dalam metode e-learning. Jadi semua berpusat di e-learning. Jadi perhatikan dengan baik-baik. Rekaman log aktivitas Anda sudah terekam setiap kali Anda memasuki atau beraktivitas dalam e-learning, ya. Beraktivitas dalam e-learning. Ya. Apapun yang Anda lakukan, Anda masuk login, kemudian mengklik web rujukan yang mungkin dosen juga memberikan di sana alamat web yang bisa dirujuk untuk belajar, biasanya bisa seperti itu Anda terekam dengan baik di e-learning. Ya, semua terekam, termasuk Anda menyetorkan jam berapa, Anda terlambat apa Anda, itu semua terekam. Jadi mempersempit Anda untuk berargumentasi yang tidak sesuai dengan rekaman dari e-learning ini. Jadi kalau Anda merasa, oh saya sudah mengumpulkan Pak ini, ya, tapi kalau di situ di e-learning dokumennya tidak ada, berarti Anda tetap tidak bisa diakui, ya, karena itu bukti sahnya ya di sana, ya, di e-learning itu, apapun alasannya, itu ya, apapun alasannya, bukti sahnya ada di e-learning, karena di sana nanti penilaian itu secara akumulatif, otomatis sistem yang menjalankan. Jadi kalau saya seperti itu biasanya Anda mengumpulkan dapat nilai akumulasi sampai terakhir. Ya, akumulasi sampai terakhir. Jadi cukup terbuka. Kemudian pertemuan 9, ya ini setengah semester karena sudah selesai, Anda sudah konsepnya sudah clear melalui diskusi dengan dosen pengampu dan mungkin juga melalui diskusi dengan peserta dari perkuliahan tersebut, kelas tersebut yang mungkin diadakan oleh dosennya sendiri. Anda sudah membuat konsep dan sudah membuat dokumen setelah UTS itu. Nah, dokumen preliminary design ini itu akan dipakai untuk drawing development. Jadi pengembangan gambar yang harus Anda lakukan mulai pertemuan 9 sampai seterusnya, ya, sampai UAS, ya, 9 sampai 15, ya, 9 sampai 15, 16-nya kan UAS. Jadi mulai pertemuan 9 itu Anda sudah melakukan proses pengembangan desain dan setiap kali di sana Anda wajib untuk berasistensi. Ya, Anda wajib untuk melakukan asistensi, bimbingan, ya, melalui bimbingan. Nah, bimbingannya bisa, menurut saya, bisa didiskusikan dengan dosen pengampunya. Paling tidak kalau di saya biasanya bimbingan juga ada di e-learning. Saya biasanya membuat proses pembimbingan daring dan sudah saya siapkan biasanya ruangnya, kanalnya untuk pembimbingan, ya. Jadi kalau ini materi-materi atau e-learning interface e-learning yang Pak Heru buat untuk kelas Pak Heru.
Ya, ini sampai pertemuan 7. Ini dan kemudian UTS itu selamat. Jadi kalau Anda nanti sudah daftar di sana, Anda bisa melihat materi-materi dan apa saja yang menjadi acuan ya. Nah, setelah itu ini, ini mulai pertemuan setelah UTS ini sudah ada bimbingan daring ya, bimbingan daring ini yang saya bimbingan daring. Nah, proses bimbingan daring ini biasanya sudah saya tentukan formatnya ya. Jadi selama pertemuan, setiap pertemuan setelah UTS itu ada kanal untuk pembimbingan daring ya, kanal pembimbingan daring. Ya, karena pembimbingan daring ini sudah dibuatkan masing-masing pertemuan ya, masing-masing pertemuan ini ada ini dan aturannya sudah saya buatkan ya, ketentuan menggambar, ketentuan tugasnya, proses pembimbingan daring Anda baca ya, setiap kali pertemuan di prolognya sudah saya buatkan. Jadi kenapa saya taruh di setiap setiap pertemuan, karena supaya Anda tidak perlu scroll nyari peraturan itu. Pokoknya biasanya kalau yang aktif itu, hari pertemuan yang aktif itu biasanya warnanya kan biru. Jadi langsung di situ sudah ada langsung pertemuan, ada kanal bimbingannya. Anda tinggal klik dan masukkan dokumen yang Anda bimbingan. Nanti dosen saya sebagai dosen pengampu bisa langsung memberikan bisa langsung memberikan komentar dan lain-lainnya di nah ini yang pesertanya 3, tapi ini tidak ada pembimbingan ya. Ini berarti di dashboard saya tidak ada yang mengumpulkan ya. Jadi Anda mengumpulkan dan enggak itu sudah ketahuan di dashboard saya. Jadi kalau di sini tidak ada, nanti saya tidak bisa menilai juga, karena ketika saya mau lihat ini, nah ini karena tidak ada dokumennya, tidak ada dokumen yang dikirim, maka saya tidak bisa menilai ya. Di dashboard saya penilaian kosong ya. Anda lihat di sini, di dashboard penilaian ini kosong ya, dashboard penilaian kosong. Kalau kosong saya tidak bisa kasih komentar umpan balik di sini di samping ini. Nah, komentar umpan balik ini adalah hasil komentar untuk yang Anda asistensikan ya. Nanti Anda baca di dashboard Anda sendiri, nanti ketahuan di sana sudah muncul ya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa pengiriman sangat penting untuk dilakukan, dan pengiriman saya batasi dalam bentuk PDF semua ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian juga, Bapak Ibu pengampu, mungkin saya sarankan untuk menggunakan PDF. Jadi siapkan nanti file yang sudah Anda buat itu harus dikonversi langsung ke PDF, langsung dikirim. Jangan, kenapa kok harus PDF? Karena kalau PDF dia akan bisa muncul di dashboard penilaian saya tadi gambarnya. Kalau tidak, ya kalau bukan PDF nanti Bapak Ibu dosen harus mengunduh dulu. Jadi mengunduh dulu karena tidak tampil. Nah, itu butuh proses tambahan lagi, harus ngunduh, kemudian harus buka lagi, buka dengan aplikasi lagi, software, kemudian baru menilai. Nah, baru itu kemudian masukkan lagi komentar di sana. Nah, ini menurut saya ngabisin waktu daripada itu. Dan untuk pengumpulan memang juga saya batasi, saya restriksi wajib PDF. Jadi selain PDF nanti Anda tidak bisa mengirim, ya.
sudah direstriksi di e-learning saya. Sudah saya batasi harus e-learning. Ya, kalau bukan e-learning enggak bisa dikirim, enggak akan terkirim. Nanti ditolak biasanya. Nah, ini saya lanjutkan. Saya ulangi lagi bahwa 9 sampai 15 nanti sampai pertemuan 15 itu Anda melakukan drawing development, jadi mengembangkan gambar berdasarkan konsep yang sudah finish di UTS ini. Ya. Jadi dokumennya itu sebenarnya nanti kalau terkumpul di akhir itu ada dokumen preliminary design bersama poster, kemudian akhir itu ada pengumpulan dokumen pre-design. Ya. Desain desain akhir lah, pre-design itu, desain yang sudah dikembangkan. Ya. Desain yang sudah dikembangkan itu tadi. Jadi ada dokumen itu. Itu harus Anda penuhi untuk paling tidak lolos ya. Paling tidak lolos untuk evaluasi. Nah, masalah kualitas nanti ditentukan oleh kemampuan Anda untuk memahami dan mengaplikasikan apa yang sudah diberikan. Nah, mulai 9, pertemuan 9 itu pengumpulan hasil ya, berarti side plan dan potongan side. Berarti harus wajib dikirim, Pak. Iya, ya, wajib dikirim. Kalau tidak dikirim side plan dan potongan side, berarti hilang ini. Ya, nilainya hilang. Jadi apapun hasilnya, ya pasti orang mengumpulkan saja tentu nilainya belum tentu penuh 2% ya. Paham maksud saya ya. Jadi belum tentu penuh dapatkan 2% karena kualitasnya nanti harus dievaluasi oleh Bapak Ibu pengampu. Ya, dia mungkin juga enggak penuh dapat nilai 2%. Karena tergantung masing-masing pemenuhan tugas, kelengkapan tugas yang sudah ditetapkan. Side plan itu harus seperti apa ya? Kita tidak perlu menjelaskan lagi dengan posisi saudara sekarang ini yang sudah di semester 7 ya. Semester 7, kita tidak perlu menjelaskan side plan itu apa, potongan side itu apa, isinya apa, tidak perlu ya. Jadi sudah menjadi tanggung jawab Anda untuk memahami kondisi tersebut ya. Jadi itu sudah Anda sudah dianggap mampu untuk mencandra kebutuhannya ya, mencandra kebutuhan tersebut. Dan seterusnya juga. Jadi di sini ada dokumen pre-design ini saya kasih nomor 1. Pertemuan 9 itu ada dokumen 1 side plan, 2 potongan side. Ya. Kemudian pertemuan 10 3 layout plan, 4 potongan side. Ini bukan salah penomoran ya. Memang ini nomornya berurutan sampai terakhir. Jadi pada waktu pertemuan 15 itu ada 13 dokumen gambar. Ya, ada 13 dokumen gambar yang sudah Anda setorkan ke dosen pengampu, ya, dosen pengampu. Masing-masing sesuai dengan urutan ini. Jadi masalah yang detail-detail nanti bisa diskusikan dengan dosen pengampu. Tapi prinsipnya bahwa dokumen ini ada 13 yang harus Anda setorkan di sini ya. Ada dan berurutan. Saran saya jangan sampai kosong ya. Jangan sampai kosong. Ya, jangan sampai kosong. Karena kalau kosong tidak ada proses untuk mengulangi, ya tidak ada proses mengulangi. Ya. Yang sudah dilakukan di sini 2% ini tidak ada proses pengulangan. Jadi Anda harus dengan serius untuk menanggapi 1 hari bekerja di rumah itu mulai 7.30 sampai
jam 4 itu, jam 4, jam 3, 4-an itu serius untuk melakukan pengerjaan yang menghasilkan target, umpamanya layout plan dan potongan site. Wajib ya. Jadi rencanakan saja. Saya pikir lebih mudah dilakukan nanti. Semoga saja lebih mudah dilakukan kalau di rumah dengan work from home. Karena Anda bisa istirahat dengan leluasa dan lain-lainnya tanpa harus diganggu. Ya, paling tidak Anda kunci kamar Anda untuk dapat privasi untuk mengerjakan kegiatan yang harus Anda setorkan wajib pada hari itu. Jadi dan setengah semester mulai 9 sampai 15 ini Anda benar-benar driving-nya yang mengendalikan pekerjaan itu Anda sendiri ya, murni Anda sendiri. Jadi yang menyetir dan mengendalikan pekerjaan saudara selama pertemuan 9 dan sampai 15 itu adalah saudara sendiri. Jadi benar-benar rencanakan dengan baik. Ya. Kalau perlu Anda sekarang sudah mempelajari ini, ya, mempelajari ini karena ini sudah kita berikan di awal nantinya. Anda harus susun strategi yang kira-kira memudahkan Anda supaya umpamanya contohnya potongan site plan dan potongan site itu sudah dari awal pada pertemuan 7, 6, 7 itu Anda sudah mulai membuat dasarnya ya, gambaran-gambaran dasarnya. Nanti pada waktu ketika Anda mengumpulkan, jadi tidak terlalu barusan mau mengumpulkan, barusan mengerjakan, baru memikirkan, enggak ya. Karena pada dasarnya apa yang dikerjakan nomor 9 sampai nomor 15 itu adalah hasil pengembangan dari preliminary design, dokumen preliminary design. Jadi pengembangan dari dokumen itu, jadi Anda kembangkan. Jadi dasarnya sudah ada, tinggal mengembangkan. Jadi cukup waktunya menurut saya untuk selama 7-8 jam itu Anda bekerja, atau 6-8 jam itu Anda bekerja untuk mengembangkan itu menjadi sebuah produk. Jadi setiap pertemuan harus ada produknya karena ada nilainya. Nah, jadi mampu menghasilkan ini. Dan Anda wajib asistensi, ya, lakukan bimbingan, ya paling tidak sekali 2 kali Anda bisa melakukan pembimbingan, ya. Nah, kalau Anda butuh lebih banyak, ya diskusikan saja dengan dosen pengampunya. Metodenya juga diskusikan dengan dosen pengampu. Ya, mungkin saja ada yang mahasiswa ada yang pengen melakukan secara daring dan dosennya bisa menyanggupi, maksudnya video conference, ya, melalui Zoom dan dosennya menyanggupi, ya tidak masalah. Ya, kalau memang kalau saya biasanya saya batasi di kanal e-learning yang sudah saya buatkan, ya. Nanti dia harus menyusun itu dan membuat dengan format tertentu. Jadi untuk menanyakan untuk bimbingan saja, Anda juga harus berpikir dengan baik bahwa yang saya tanyakan itu masuk akal apa enggak, dan itu relevan apa enggak dengan konteks yang dibahas di sini. Jadi Anda harus sampai ke sana. Jadi seperti itu. Ini sudah lengkap nih, dokumen 1 sampai 13 ini ada layout plan, potongan site, denah bangunan pendukung, bangunan utama, bangunan pendukung, kemudian ada tampak bangunan utama, tampak bangunan pendukung, potongan bangunan utama, bangunan pendukung, dan lain-lainnya, sampai isometrik atau aksonometrik. Salah satu bisa dibuat, perspektif dan detail 3 dimensi. Persiapkan juga
media-media yang bisa membantu Anda seperti SketchUp, AutoCAD, dan lain-lainnya selain kemampuan original Anda dalam membuat sketsa. Ya. Kemampuan Anda membuat sketsa original di mana? Kalau saya biasanya saya uji kemampuannya di pertemuan 1 sampai 6 atau 5 biasanya ya di sana. Atau sampai 7 juga bisa, tergantung dosennya masing-masing. Gunanya apa? Gunanya tujuannya supaya Anda sebagai bimbingan saya juga masih mempunyai kemampuan original tentang sketsa secara manual. Ya, saya tidak mendiskriminasi sketsanya jelek atau bagus, tapi yang lebih penting bagi saya bahwa Anda tetap memelihara kemampuan untuk sketsa secara manual tersebut. Ya, karena itu bagaimanapun tetap dibutuhkan ketika kompetensi itu tetap dibutuhkan ketika Anda bekerja, ya, bekerja. Karena itu adalah hal paling cepat yang bisa kita lakukan, ya. Itu hal penggambaran yang paling cepat yang bisa kita lakukan. Ya, Anda tidak perlu cari-cari komputer, tidak perlu cari-cari, cuman bawa pensil saja dan kertas sudah cukup. Ya, itu sudah bisa Anda lakukan dengan cepat. Nah, setelah pada akhir, ya, di ujian akhir semester, pengumpulan predesign ini hasil tugas besar dan tugas besarnya itu bisa diselesaikan, disempurnakan, ya, dokumen-dokumen yang ini tadi, dokumen-dokumen yang 9 sampai 15 itu bisa Anda sempurnakan lebih bagus jika memang terdapat kekurangan, tapi pasti terdapat kekurangan, ya, biasanya seperti itu. Kekurangan sana sini yang menurut Anda perlu disempurnakan itu dilakukan di hasil tugas besar ini. Jadi semua gambar yang sudah Anda buat mulai dari 9 dan sampai 15 itu dikompil dalam satu dokumen pre-design. Jadi kalau kita sudah punya dokumen preliminary tadi, kita pada akhir ini dokumen pre-design. Ya, pre-design ini memang sebenarnya menurut saya sih secara pribadi bukan dokumen gambar kerja, ya. Bukan gambar kerja yang dihasilkan, adalah dokumen pre-design. Ya, pre-design bukan berarti tidak lengkap, pre-design itu lengkap, ya kan. Kalau yang belum dalam tahap konsepsional itu berarti di preliminary design tadi. Kalau sekarang sudah memenuhi tata aturan secara arsitektural, cuman dia perlu pengembangan gambar pada tahap berikutnya. Dan biasanya kalau saya harus ada dokumen akhir berupa animasi di SketchUp, ya, dokumen animasi apapun, ya, terang lu pokoknya animasi yang harus dipublikasikan di YouTube, ya. Anda harus publikasikan di YouTube dengan tagline-nya nanti ditentukan biasanya. Biasanya saya tentukan tagline-nya. Satu, fungsinya memperbanyak masyarakat arsitektur UPN yang bertebaran di YouTube, ya, karyanya bertebaran di YouTube. Kemudian juga mendongkrak UPN sendiri dan nama Anda sendiri tentunya kalau memang rajin ber-YouTube. Dan tentunya itu uji publik yang paling bagus sebenarnya kalau memang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, saya kira secara keseluruhan seperti itu nanti yang kita lakukan untuk judul tugasnya. Ini yang saya jelaskan adalah mekanismenya. Totalnya nanti kalau yang UAS ini kalau di saya kan ini, ya. Dan itu nanti terakumulasi menjadi sampai 100% nilainya, ya, sampai 100%. Jadi jaga
jaga prosesnya, pesan saya, jaga prosesnya dari awal sampai terakhir ini supaya Anda tidak kehilangan komponen-komponen evaluasi, komponen penilaian yang sudah ditetapkan oleh dosen pengampu. Ya, jadi itu. Jadi yang tiap-tiap pertemuan ini bisa Anda siapkan mulai sekarang. Jadi buat strategi. Kalau saya biasanya dulu seperti itu, buat strategi untuk ini supaya saya tidak kehilangan nilai atau saya ingin dongkrak nilai. Ya, jadi pamannya perspektifnya saya buat bagus, ini saya buat bagus. Kemudian saya yakin berarti target 2% itu penuh semua. Ya, penuh semua. Jadi nanti kalau saya ada sesuatu yang kekurangan, kesalahan penilaian, nanti saya bisa memprediksi secara baik. Nah, tentunya kalau Anda mau mengkoreksi kesalahan ini juga harus punya bukti kan untuk prosesnya ini. Untuk RPS saya kira itu ini saya jelaskan sedikit mengenai ini apa? Ini e-learning ya, learning. Di e-learning ini nanti biasanya kalau di saya ya, kalau Anda yang di kelas saya pastikan ya jangan salah kelas ya, jangan salah ruang, masuk ke ruangnya orang lain nanti jangan salah kelas. Kalau ruangan saya di A ini ya, ruang kelas saya perancangan tematik A secara virtual kelas A. Berarti biasanya buntutnya ada hurufnya ya, ada inisial kelasnya di sana, ada inisial kelasnya yang Anda masuki. Nah, kalau di kelas Pak Heru A dan pertemuan tiap-tiap pertemuan itu nanti ada capaian CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah ya, tiap-tiap pertemuan ini. Ini sudah sesuai dengan RPS tadi ya. Ini RPS tadi dipecahi cuman didetail dalam waktu yang sudah ditentukan ya, dan kegiatan apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya, tentunya kegiatan mahasiswa ini tempatnya ada di rumah masing-masing ya, ada di rumah masing-masing. Di sana biasanya di e-learning ada setiap kali karena setiap kali pertemuan Anda harus menyetorkan tugas, laporan tugas, berarti di sana pasti ada kanal untuk pengumpulan tugas. Ya, nanti pasti Anda bertemu dengan kanal pengumpulan tugas seperti ini. Pamannya contohnya ini yang saya buatkan tugas 1. Nah, tugas 1 yang harus dikumpulkan. Nah, pesertanya 5, tugas 1-nya tidak ada yang mengirim. Kalau tidak ada yang mengirim berarti nanti di penilaian juga kosong. Saya tidak bisa menilai. Jadi jangan sampai kosong. Ya, jangan sampai kosong. Masing-masing tugas ini ada jatuh temponya ya. Jangan sampai keliru. Jadi saya biasanya tidak terima alasan apapun karena di sistem ini semua sudah tervalidasi dengan jelas. Pesertanya siapa, yang bentuk draft mengirim siapa saja, kemudian batas tanggal terakhir ya pengiriman ini harus Anda baca, harus Anda perhatikan. Kemudian waktu yang tersisa tugas jatuh temponya sampai berapa menit, berapa jam itu sudah ketahuan. Jadi perhatikan benar ya, tidak ada alasan untuk terlambat dan lain-lainnya. Jadi kalau Anda terlambat dan lain-lainnya itu berarti Anda tidak mengikuti sistemnya yang berjalan. Selain tugas, kalau tugas pasti ada di setiap pertemuan ini ya. Selain tugas biasanya ada rujukan-rujukan ya. Rujukan itu bisa materi ya, bisa materi atau bisa
web rujukan, ya, web rujukan seperti ini yang saya berikan ini, yang saya contohkan ini ada web rujukan ruang arsitektur. Kalau diklik, Anda bisa langsung masuk ke halaman web rujukan yang diberikan. Nah, ini klik tautan. Ya, kalau Anda klik tautan yang sudah saya berikan, Anda masuk langsung ke tautan tersebut. Ini kebetulan tautan yang ada ini adalah ruang arsitektur, sebuah halaman web yang membahas masalah arsitektur. Ya, di sana Anda bisa baca rujukan yang diberikan oleh dosen pengampu Anda. Ya, dosen pengampu Anda. Kalau rujukan web ini diberikan, berarti ada pertimbangan khusus, ya, ada pertimbangan khusus dari Bapak Ibu dosen untuk agar supaya Anda baca, ya, agar supaya Anda baca, karena dianggap bahwa informasi yang ada di web tersebut itu sangat penting, ya, sangat penting untuk Anda ketahui. Jadi jangan bosan-bosan atau tidak teliti untuk melihat rujukan tersebut, ya. Nah, karena sekarang informasi itu bisa tersebar di mana-mana. Ya, karena tersebar itu maka Bapak Ibu dosen juga memberikan saran kira-kira halaman web mana saja yang bisa diakses. Nah, ini termasuk saya juga banyak memberikan rujukan, ya, halaman web rujukan yang harus dibaca oleh mahasiswa. Contohnya ini ada sebuah tulisan bagus dari Arif Sabarudin tentang nilai simbol dalam arsitektur, ya, arsitektur. Nah, Anda harus baca. Nah, sebaiknya dibaca supaya untuk menambah kompetensi Anda, kemampuan Anda untuk memahami topik yang sedang dibahas oleh dosen pengampu atau dalam e-learning ini. E-learning ini biasanya sudah disusun oleh Bapak Ibu dosen untuk Anda. Selain halaman rujukan, ya, selain halaman rujukan seperti ini, Bapak Ibu dosen juga biasanya bisa memberikan file dalam bentuk file, ya, di sana. Ini ada simbolnya PDF di sini. Anda bisa membuka file tersebut, ya, membuka file tersebut dan silakan dibaca. Nah, ini kebetulan tulisan file saya yang sudah saya persiapkan, untuk dibaca mahasiswa, untuk diketahui sebagai bahan acuan untuk membahas topik pada pertemuan tersebut, ya, tentang pemrograman dan lain-lainnya yang sudah disusun dengan baik materinya untuk dibaca oleh peserta atau mahasiswa yang mengikuti program tersebut. Jadi selain web rujukan, Bapak Ibu dosen juga biasanya bisa memberikan file, ya, file. Nah, ini juga ada web lainnya. Jadi isinya bisa berupa file dan halaman rujukan. Ini juga file, ini tugas, ini file, tapi dalam bentuk Word, ya, dalam bentuk Word. Kalau tadi PDF, ya, filenya bisa macam-macam, ya, bisa macam-macam. Dan mungkin saja seperti saya ini, Bapak Ibu dosen juga bisa menyelipkan gambar-gambar. Gambar-gambar ini yang saya selipkan ini bukan hanya hiasan saja, tapi
biasanya saya sisipkan yang sesuai konteks dalam pertemuan tersebut, ya. Jadi Anda perhatikan dan Anda amati ketika Anda membuka halaman e-learning ini dan melihat sebuah gambar yang pada satu pertemuan, ya. Gambar-gambar tersebut biasanya saya tujukan untuk memotivasi atau merangsang kreativitas Anda, ya, kreativitas Anda. Ya, seperti gambar ini yang membahas tentang membuat konsep bentuk dan ruang. Saya kasih sebuah ilustrasi yang mungkin bisa membangkitkan pemahaman dan pencanderaan Anda terhadap bentuk dan ruang itu seperti apa. Oh, arahnya berarti bentuk dan ruang itu bisa seperti ini, bisa bermacam-macam dan tidak melulu seperti yang yang mainstream yang sudah kita kenal itu. Ternyata bisa macam-macam, ya. Dan itu tujuannya memang seperti itu. Kemudian ketika membahas site planning dan tampak bangunan, saya berikan ilustrasi yang seperti ini. Semata-mata tujuannya untuk membangkitkan kreativitas Anda, ya, mendorong Anda untuk lebih kreatif dan memahami konteks yang sedang dibahas. Nah, ini juga ketika membahas bentuk tampilan, pengembangan rancangan, ini saya buatkan, saya sisipkan gambar-gambar ini yang bisa ini. Termasuk di sini memotivasi Anda untuk mengikuti ujian tengah semester. Di sana saya sisipkan gambar-gambar untuk memotivasi Anda. Saya kira itu yang bisa saya gambarkan untuk proses perkuliahan awal ini dengan menjelaskan preliminarinya seperti apa, tugasnya seperti apa, kemudian materinya seperti apa, capaian belajarnya seperti apa. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Waktunya bisa saya kembalikan ke Pak Erwin, monggo dipandu. Baik, terima kasih Pak Heru. Nah, itu tadi penjelasan awal pendahuluan sampai dengan, ya tentunya kaitannya dengan RPS, dan utamanya itu tadi cara yang dilakukan oleh Pak Heru. Karena di sini ada 5 dosen pengampu, kebetulan saya secara tidak langsung tadi kayak MC ini jadinya kayak moderator. Saya persilakan Bu Eva, nanti giliran setelah Bu Eva Pak Saifuddin dan Bu Ani untuk biar saya enggak jadi diktator, Pak. Iya. Baik, monggo waktunya saya persilakan untuk Bu Eva dulu. Kalau ada tambahan-tambahan, monggo silakan untuk Pak Erwin. Iya, ya paling tidak nyapa Mas. Iya. Baik, ini tiba giliran saya. Jadi tadi Pak Heru sudah menjelaskan apa yang menjadi target, ya. Target kita selama 1 semester ini dengan berbagai karakteristik, ya, sistem pembelajarannya. Kemudian di sini nanti kita ini selaku anggota, ya, anggota memang diberi keleluasaan, ya, untuk mengembangkan bagaimana sistem pembelajarannya. Cuman untuk pengevaluasian ini kami tetap akan berusaha untuk sama, ya. Jadi supaya tidak ada adanya asas pemerataan dan keadilan. Jangan sampai nanti yang di sana kok cuma 2%, di sini 10%, enggak. Jadi saya berusaha untuk sama, jadi supaya nanti tidak timbul iri-irian, Mary, ya, itu. Kemudian yang kedua terkait dengan rencana, mungkin bisa saya bocorkan sedikit, ya, Pak Erwin, ke anak-anak, ya. Terkait tadi diskusi kita tadi pagi. Jadi memang di awal perkuliahan ini Anda sudah istilahnya sudah ancang-ancang, ya, ibaratnya
sudah mencoba untuk mempersiapkan segala strategi, artinya setelah Anda tahu bahwa lingkup pembelajaran kita di perancangan tematik ini adalah menyusun sebuah konsep, ya, menyusun sebuah konsep rancangan di mana berbasis pada adanya sebuah tema. Bu Eva secara prinsip mengenai masalah mekanisme, prosedur, dan pemahaman tentang perancangan tematik yang sudah dijelaskan di RPP tadi ya, dan kemudian juga mekanisme yang dilakukan di e-learning. Nah, untuk yang di kelas saya prinsipnya sebenarnya sama. Jadi kalau untuk RPP saya kira sama ya. Jadi nanti sambil nunggu hard kopinya dari Pak Erwin katanya tadi minggu ketiga untuk makanya tadi saya saya chat ke Pak Heru untuk ya RPP supaya langkah gerak kita di dalam mengatur dan pengelola mata kuliah pada masing-masing kelompok ini bisa sama tujuan dan sama output ya. Kemudian yang terkait dengan e-learning, saya kira mungkin yang perlu saya ingatkan adalah bahwa memang biasanya gini, tadi yang ditekankan Pak Heru, bahwa pada saat mahasiswa itu upload dokumen, itu kadang-kadang ada yang datangnya telat gitu ya. Kalau biasanya kan sudah saya tutup tepat waktu gitu ya. Jadi sampai jam 4 sore gitu. Saya kasih longgar sampai jam 5. Masih aja telat sampai jam 7. Akhirnya biasanya saya suruh ke e-learning, ke email. Ya, daripada ngurusi di e-learning ya. Nah, di sini ya perlu ditekaskan lagi ya bahwa kedisiplinan di dalam mengikuti rambu-rambu yang ada di e-learning nanti akan diberikan di dalam beberapa materi di e-learning itu untuk bisa dibaca oleh para anggota ini, khususnya masing-masing kelompok. Ini school from home ya, study from home. Jadi biasanya kan browsing itu kan ini. Jadi terus kemudian buku-buku. Jadi saya menyarankan buku-buku yang digunakan, misalnya Science Symbol and Architecture-nya Jeffrey Broadbent, atau ininya sampai iconic ya, di iconic buildingnya Langmead misalnya, seperti itu. Studi presidennya bisa melihat ke buku-buku seperti itu. Karena kan kalau Romo Mangun juga. Oh iya, Romo Mangun. Kalau yang di ini Wastu Citra. Kalau yang di Indonesia Wastu Citra. Ya itulah, sekolah S3 itu kebanyakan bukunya bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang kalau ini malah nggak ini lupa sama buku-buku Indonesia, atau arsitektur merah putihnya Pak Gali. Keduren dosen-dosennya bingung. Arsitektur merah putihnya Pak Gali juga bisa. Pak Gali Wijil, Mangarso, itu juga bisa yang bahasa-bahasa Indonesia. Jadi perancangan di-share aja Bu di grup. Iya, oke. Tapi kita nggak punya grup besar ya Pak. Grup apa itu? Adanya grup kelas masing-masing. Bu Ami. Enggak. Bu Ami. Grup dosen ada. Di grup dosen. Oh, di grup dosen tematik, nanti dosen ya. masing-masing ya. Iya. Oke. Itu juga. Itu coy. Oke. Iya, betul. Jadi kalau di perancangan arsitektur tematik ini, setelah mendengarkan Pak Heru, Pak Udin, Bu Eva tadi diskusi, itu berarti kita nanti akan membahas tentang arsitektur dan identitas.
Nah, kemudian tadi juga seperti yang dikatakan Bu Eva bahwa simbol itu ada beberapa kategori, jadi mulai dari sign, simbol, sampai ikon itu berbeda-beda maksudnya dan juga menimbulkan apa. Baik, terima kasih Bu Ami. Nah, ini Pak Heru ini masih ada ya waktunya Pak Heru ya? Masih Pak, mau sampai sore ya enggak apa-apa. Boleh saya berikan kesempatan untuk mahasiswa Pak Heru? Iya, harus. Ya. Playmaker-nya dia ini. Saya beri kesempatan kepada para mahasiswa untuk bertanya ataupun menyatakan pendapatnya. Saya persilahkan. Catatan dan mungkin apa yang harus dipelajari untuk persiapan minggu depan, mungkin juga para dosen yang lain. Untuk ruang ini ya dipersilahkan ya, malah dipersilahkan. Jadi bukan hanya dibolehkan, tapi dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan. Kemungkinan nanti kita para pengampu masih ada diskusi yang perlu dilanjutkan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.